zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Ya, Maaf Umi, innamas shadaq ayat berapa Umi? ayat 60. Belum. Ya. Jadi ayat 60 ini isinya tentang asnaf. Ya, asnaf itu yaitu peruntukan zakat. Jadi kalau kita bayar zakat, itu peruntukannya untuk siapa? Yang pertama, lil fuqara, orang fakir. Yang kedua, wal masakin, orang miskin. Fakir dan miskin dibedakan ya. Kalau fakir itu orang yang tidak berdaya ya. Kalau orang miskin, dia sudah berusaha, punya penghasilan, tapi nggak mencukupi ya untuk kebutuhan primer. Kalau nggak mencukupi nanti banyak kebutuhan ya untuk kebutuhan primer. Misalnya orang yang kerja dengan penghasilan rendah, tapi punya anak yang lumayan banyak gitu ya. Nah otomatis kan untuk kebutuhan sehari-harinya itu dia nggak akan tercukupi gitu. Tapi dia sudah berusaha. Kemudian wal amilin, panitianya, panitia zakat itu punya hak. Tapi ada persentase ya, bukan dia yang menentukan, ada persentasenya. Sekitar 2 sampai ada yang 2%, 2,5% ya dari totalnya. Kemudian alaihal mu'allafah qulubuhum. Orang-orang yang mu'allaf, biarpun dia kaya, kalau dia mu'allaf, dia berhak untuk apa tujuannya? Untuk mengikat hatinya. Wah, ternyata saya mu'alaf masuk Islam diakui ya oleh saudara-saudara saya. Tapi mu'alaf di sini ada batas waktu ya, bukan yang sudah 30 tahun masuk Islam masih ngaku mu'alaf. Bukan yang kayak gitu ya. Jadi ada batas waktunya benar-benar orang-orang yang baru masuk Islam gitu untuk membahagiakan dia, merangkul dia ya. Tapi kalau dia misalnya wah saya mampu ini saya sodakohin lagi ya nggak masalah juga gitu ya. Kemudian wafir riqab wal gorimin ya. Gorimin itu adalah orang-orang yang punya hutang tapi bukan untuk hutang produktif, bukan untuk usaha. Kalau pengusaha itu pasti punya hutang banyak ya, karena kan perputaran modal. Nah ini hutangnya mungkin untuk apa namanya biaya pendidikan, mungkin biaya pengobatan, atau kayak saudara-saudara kita di Sumatera ya, di Sumatera Barat, Utara, dan Aceh yang tadinya mereka kaya raya, tapi karena bencana alam, otomatis mereka nggak punya apa-apa gitu. Bahkan mungkin berhutang ya untuk sampai sekarang kan untuk membersihkan rumah itu mereka harus hutang gitu ya. Nah ini uh, orang-orang yang punya hutang. Dulu di zaman Rasulullah, para sahabat itu kalau punya hutang saling mewasiatkan ya. Jadi ini kita punya besti-besti, punya hutang tuh kita kasih tahu, jangan diam-diam aja. Karena apa? Kalau terjadi apa-apa sama kita, ada yang tahu rahasia hutang kita, ya. Suami istri nggak boleh diam-diaman soal hutang ya. Jangan sampai ketahuan istri, jangan sampai ketahuan suami. Nah, itu nggak boleh tuh, ya. Harus saling tahu gitu. Dan biasanya kan kalau ada orang meninggal tuh ditanyakan ya, yang punya hutang, piutang dengan almarhum, Yang cicilan almarhumah. panci ya Ustaz Umi ya. Cicilan panci itu rahasia ya, rahasia ibu-ibu. Alhamdulillah udah nggak ada Tupperware sekarang ya. Dulu ada cicilan Iya. Tupperware juga. Heeh. Umi Itu Ya, kalau biasanya kalau main arisan juga ya Umi ya. ya itu semua harus minimal ke suami itu semua harus transparan gitu kan. Jangan sampai Hmm. kita ngumpet-ngumpetin suatu saat terjadi apa-apa dengan kita punya tanggungan. Padahal tanggungannya sepele gitu ya, tapi itu menghalangi apa namanya menghalangi hisab kita nantinya gitu. Karena urusan kita dengan sesama manusia itu harus diselesaikan ya. Apa namanya? Ya. Jadi hutang piutang ini
untuk hal-hal yang memang sifatnya urgent gitu ya, bukan hutang-hutang yang sifatnya sekunder, tersier, apalagi ya, hutang buat apa namanya, buat staycation gitu kan. Bisa aja kan dengan pay sekarang itu ya. Iya, iya. Staycation dulu, bayar kemudian, itu haram hukumnya kalau itu. Ya, Iya. nggak boleh tuh. Jadi Riba hindari ya yang Umi namanya itu. iya, yang namanya pay itu sebisa Pay mungkin later. dari pay letter ya. Apalagi sekarang kan seliweran segala macam ini ya, segala macam jebakan Batman itu ya di HP kita di mana-mana. Nah, itu hutang yang tidak termasuk walgorimin, apalagi pinjol, nggak termasuk ya. Yang termasuk walgorimin tadi bisa jadi karena dia tiba-tiba miskin ya, karena dia sakit atau karena apa namanya, bencana alam ya, hal-hal yang sifatnya darurat ya. Wa fi sabilillah wa sabil, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi banyak orang-orang yang mensodakohkan dirinya ya, dia sampai nggak punya waktu untuk um, mencari nafkah gitu ya. Banyak orang-orang yang seperti itu. Nah, mereka ini berhak ya, anak-anaknya, kemudian perjalanan dakwahnya ya. Itu saya dulu punya kenalan ya, seorang istri, suaminya pilot yang kalau lagi off, suaminya itu beli-beli karpet, sarung, mukena, dibawa ke Papua dengan biaya sendiri, dengan semuanya sendiri, sampai istrinya itu harus jualan bakmi ya untuk menghidupi dirinya dan anaknya gitu. Jadi mereka sudah sepakat penghasilan suaminya, karena kan yang besar dari penghasilan suaminya ya itu untuk visabilillah gitu. Nah itu kalau dia punya penghasilan, kalau dia tidak punya penghasilan ya, ada apa namanya, seorang ustadz yang dalam satu minggu dia mengajar 30 majlis. Ya kapan dia cari nafkahnya? 30 majlis. Satu majlis itu kalau 3 jam, 3 jam, 3 jam ya. Dan itu rutin gitu. Nah itu visabilillah. Wabni sabil. Wabni sabil ini orang-orang yang dalam perjalanan. Nah ini dalam perjalanannya bukan perjalanan tamasya ya, tapi dalam perjalanannya itu bisa jadi dia misalnya jadi relawan ya, hal-hal yang seperti itu dibiayai. Jadi jangan sampai orang-orang yang seperti itu harus dia jadi relawan, tapi dia kelaparan gitu, karena nggak ada yang membiayai dia ya. Nah ini asnaf-asnaf untuk eh, apa, pos-pos dari zakat yang kita kumpulkan setiap tahun ya. Terus kalau anak yatim, kalau janda ya, itu berhak nggak? Nggak ada di sini. Ada nggak kata-kata yatim? Nggak ada. Kenapa? Karena yatim itu ada posnya beda. Yatim itu bukan dikasih zakat setahun sekali, tapi disantuni setiap sepanjang tahun, ya kan? Kemudian yatimnya juga, yatim yang usia berapa, ketika yatimnya sudah dewasa, dia harusnya sudah bisa mandiri, paling tidak eh, bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi nggak tergantung dengan label yatimnya ya. Dan yatim bisa dikasih zakat kalau dia ada di, misalnya dia miskin, dia fakir. Tapi kalau yatim dia kaya, punya aset ya, nah itu nggak ada itu. Jadi jangan jangan sampai kita, saya bayar zakatnya ke si A karena dia yatim. Nah itu nggak tepat gitu ya. Jadi yatimnya ini kenapa gitu? Atau jandanya ini kenapa? Ya kalau jandanya ini miskin, sebatang kara ya. Nah itu mungkin termasuk di dalam asnaf ini ya. Terus boleh nggak kita bayar zakat ke ustadz, ustazah ya? Nah, itu termasuknya ustadz-ustazahnya tadi ada di mana? Apakah ada di Sabilillah, ada di Gorimin, ada di mana ya? Jadi bukan karena dia ustadz atau ustazah, terus kita kasih zakat. Kalau dia nggak ada di 8 asnaf ini ya juga nggak berhak ya. Fardhatan minallah, ketentuan ini minallah, dari Allah. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana ya. Jadi apa namanya, kalau bulan Ramadan itu kan kita berlomba-lomba untuk kebaikan ya, termasuk zakat ya.
mudah-mudahan dengan kita memahami asnaf-asnaf ini kita jadi semakin bersemangat karena zakat itu bukan mengurangi harta kita ya. Zakat itu asal katanya yana apa nama yanmu, tumbuh. Asal katanya dari situ. Jadi harta kita itu bertumbuh ketika kita bayar zakat, tambah banyak, bukan justru semakin sedikit, ya. Dan insya Allah zakat itu akan membersihkan bukan hanya harta kita, tapi juga hati kita, pikiran kita, ya. Kemudian anak-anak kita, ya. Karena dengan kita mengeluarkan zakat, maka insya Allah yang bersih itu bukan hanya secara fisik, tapi juga lahir dan batin, ya, ruhiyah kita juga akan bersih. Kita akan jadi mudah menerima kebenaran, ya. Keluarga kita, anak-anak kita mudah menerima kebenaran dan Allah jaga dari segala macam keburukan gitu dengan zakat kita, ya. Mudah-mudahan Allah beri rizki yang cukup ya. Limpah. Sebenarnya rizki itu bukannya banyak, banyak kalau tidak cukup ya. Ada orang yang rezekinya kita lihat tuh banyak banget tapi nggak pernah merasa cukup gitu. Yang sebenarnya tuh yang cukup, cukup untuk banyak membantu, cukup untuk ini, cukup untuk itu, ya semuanya cukup gitu. Allah cukupkan rezeki kita ya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban. Kalau zakat itu kan ada ketentuannya ya. Misalnya zakat mal 2,5%. Tapi kalau sodakoh itu bebas. 100% pun silahkan gitu ya. Ketika kita punya rezeki, kemudian rezeki itu, wah belum masuk nih hitungan zakat. Karena sekarang kayak bayar zakat mal itu kan kalau dihitung dengan emas, harga emas sedang tinggi gitu ya. Berarti kita belum belum masuk tuh di situ. Nah kita mau sodakoh bukan berarti wah bebas nih kita nggak termasuk gitu ya. Bukan berarti bebas, tapi kita justru bisa bersodakoh dengan seberapapun keinginan kita gitu ya. Yang terpenting di situ tidak menzolimi orang-orang yang punya hak ya. Misalnya seorang ayah gitu ya nggak boleh 100% penghasilannya ya untuk sodako semua, tapi anak istrinya nggak dinafkahi. Nah itu nggak boleh juga ya. Jadi semuanya harus sesuai dengan fariyobatan minallah, dengan ketentuan-ketentuan Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya, Allah mudahkan kita, Allah Amin. ikhlaskan ya, termasuk fidyah ya. Fidyah itu kalau ada yang bayar fidyah karena kan bisa jadi kita ada keluarga yang lansia ya, fisiknya masih masih bagus, tapi ternyata sudah agak pikun. Nah, itu udah nggak Hmm. wajib puasa ya. Ada yang kayak gitu modelnya ya, yang dia habis nanya namanya siapa, baru nggak ada 5 menit dia nanya lagi ya, habis sholat dia sholat lagi, padahal fisiknya masih bagus gitu. Nah itu orang-orang yang tidak wajib puasa dan dibayarkan dengan Ya, fidyah ibu ya, itu saya, termasuk dalam Umi, bagian. ibu saya Mm-mm. udah pikun. Tapi Hmm, badannya, masya Allah, alhamdulillah sehat. Jadi turun tangga aja masih oke, nggak iya. pakai tongkat. Pokoknya, alhamdulillah fisik oke lah. Tapi ya itu lupa, udah. Usia Berarti udah berapa nggak Mbak apa-apa nggak Siti? puasa ya, Umi. Ya, kalau dia masih mau puasa, silakan. Tapi Hmm. dia itu sudah tidak wajib puasa. Jadi puasanya Oh, seperti puasa anak-anak lagi. Anak-anak yang belum haid itu Hmm. kan hanya belajar puasa ya. oh, Nah, itu oh dia gitu ya, kembalinya ke Umi. situ. Ya baik-baik. Ha-ha. Ha-ha. Atau kita punya keluarga yang sakit, yang kondisinya tidak memungkinkan puasa, jangan dipaksa puasa. Bayarkan fidyah, nanti setelah sembuh, kalau ada peluang sembuh, ya dia mengganti puasanya. Tapi kalau tidak ada peluang sembuh, ya sakitnya semakin parah, ya sudah dibayarkan fidyah. Jadi fidyah itu bukan ada orang meninggal kemudian baru bayar fidyah, bukan kayak gitu. Tapi ketika dia sakit, ya dia sakit di bulan Ramadan meninggalkan puasa, yang sakitnya itu memang berat. Kalau sakitnya cuma batuk pilek nggak masuk ya bayar fidyah ya. Ah, Nah, radang tenggorok gitu ya, nah nggak masuk itu bayar fidyah. Apalagi sakit hati nggak ada ya. Umi, Uh-uh. Umi mau tanya juga. Ibu saya Mm-mm. kan juga udah sama kayak ibunya Mbak Silvi, udah pikun juga. Jadi Mm-mm. memang nggak puasa. Mm-mm. Sebelum ini yang bayar fidyah kan ayah saya. Mm-mm. Yang wajib memang ayah saya ya Umi waktu ketika itu. Yang bayarkan fidyah untuk ibu Iya. saya. Tapi Jadi ayah seorang. Mm-mm. tapi ayah saya sudah meninggal dunia. Jadi yang Mm-mm. membayar fidyah tuh anak-anaknya ya Umi. Iya. Siapa yang mampu? Hmm.
Ya, jadi seorang perempuan itu sebetulnya kalau dalam Islam ya nggak pernah menanggung dirinya sendiri. Ketika dia belum menikah ditanggung ayahnya, kakeknya, ya, saudara laki-lakinya. Ketika dia menikah ditanggung suaminya. Ketika suaminya meninggal ditanggung anak laki-lakinya kalau dia punya anak laki-laki Oh, jadi gitu. wajib Sebetul anak lelakinya atau kami semua yang harus ya, bayar itu? kalau anak laki-lakinya mampu, Oh, seharusnya anak laki-laki. Tapi kalau misalnya kondisinya nih kita paham. rembuk ya, kita Ya, yang tanggung bersama-sama atau ya. gantian, nah silahkan. Nah itu fidyah itu paling gampang dibayarnya per hari ya. Karena nanti kalau udah di total jadi banyak ya. Hmm. Mungkin ada yang pengalaman waktu hamil, waktu menyusui gitu kan ya. Nah itu bayar fidyah jadi banyak dan akhirnya jadi berat. Seperti itu ya. Jadi dicari yang mudah. Mudah-mudahan eh, apa namanya ketika kita harus menunaikan itu nggak muncul tuh yuwas visu durinas ya. Eh, Ibu kita kan sekarang makannya sedikit, berarti kita bayarnya segini aja. Kan kalau orang semakin tua makin susah makannya. Jadi yang kita hitung itu adalah makan standarnya ketika sehat, bukan ketika sudah nggak bisa makan. Orang tua itu mau dibilang apapun ya emang dia udah ini ya, udah beda dengan orang yang masih muda. Dan alhamdulillah nih mbak-mbak, ibu-ibu yang sekarang belajar tajwid, belajar tahsin, Al-Quran, itu sangat berguna untuk menjauhkan kita dari pikun. Amin. Ya, jadi syaratnya apa? Komitmen ketika kita baca Quran, kapanpun tajwidnya dipakai. Komitmen gitu. Jadi kita baca sendiri, kita baca bersama teman-teman kita, tajwidnya tetap dipakai. Karena apa? Ketika kita baca Al-Quran selalu dipakai, hukum tajwid itu, otak kita itu kan bekerja terus. Ya, nah itulah yang akan menjauhkan kita dari pikun, insya Allah gitu. Jadi dipakai nih, udah tahu tajwidnya bacanya gimana gimana, sendirian pun dipakai, ya. Bukan 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 ketika momen tadarus aja gitu ya. Kapanpun tetap kita pakai, insya Allah. Ya, ya baik sampai sini. Mudah-mudahan Allah sekali lagi mencukupkan rezeki kita ya, memudahkan kita Amin. untuk membayar zakat, sodakoh ya. Bayar sodakoh itu tidak pakai senyum ya. Jadi kalau infak itu pakai harta, pakai materi. Kalau sodakoh bisa pakai senyum, bisa pakai ilmu, ya bisa pakai apapun. Nah makanya hadisnya itu kan senyummu di hadapan saudaramu adalah sodakoh, bukan infak ya. Kalau infak, kalau zakat harus pakai materi ya. Ini sekaligus pesan sponsor nih, kemarin saya nitip nitip proposal ke Mbak Putri ya kalau ada yang pingin donasi di situ silahkan ke Mbak Putri ya. Misalnya nanti saya mau membayarkan vidya sekian gini-gini, boleh japri saya gitu kan ya. Nah apa namanya bisa kita hitung ya berapa yang harus dikeluarkan seperti itu ya. Jadi hitungannya bukan bayar beras tapi biaya makan dalam sehari ya. Baik ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat buat kita ya. Amin, Mohon maaf insya Allah. lahir batin dan insya Allah sampai ketemu Amin. lagi besok ya. Ya, Kita maaf tutup lahir ya. batin juga. Maaf lahir batin Ya, juga. ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشر صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Umi. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Umi. Herbatin semuanya. Terima kasih Cindy. Sama-sama, maaf ya batin. Herbatin. Maaf atas kekurangan. Terima kasih Mbak. Maaf Assalamualaikum. Herbatin. Iya, Assalamualaikum. Salam. Salam.